Tuhan kita sungguh luar biasa. Dia memberi lebih dari yang kita minta, bukan lebih yang kita pikirkan. Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Haleluya. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya. Lebih dari yang kita minta, lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku.
sama-sama bagi berdiri saudara. Kita mau katakan lebih dari yang kita pinta. Lebih dari yang telah ku pinta. Lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Kami bersyukur padamu Yesus. Sama kata kita sama saudara. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami mau bersyukur padamu ya Yesus. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kau jadikan hidup kami lebih indah, hidup kami lebih berharga di mata-Mu ya Bapa. Mungkin di mata manusia kami tidak ada artinya ya Tuhan, tapi kami boleh bangga kalau hidup kami boleh berharga di hadapan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau mau pimpin ibadah kami mulai awal pertengahan sampai pada akhirnya, semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Mari kita yang siap memuji Tuhan semua katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Tuhan kita sungguh luar biasa. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Haleluya. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala
kita lihat dan kita dengar, Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Kita sambil bangkit berdiri kembali, saudara. Sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Tuhan kita sungguh luar biasa. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, karena Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Haleluya. Tetap semangat, saudara ya. Kita berdiri ya, kita mau siapkan hati kita ya untuk mendengar firman Tuhan. Kita mau katakan, bagaikan bejana yang siap dibentuk ya Tuhan. Kau mau bentuk hidup kami di tangan-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
Oh, seperti-Mu Yesus. Saya minta Bapak Pendeta Dr. Daniel Hinarja waktu dan tempat saya bersilakan. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, muliakan nama-Mu, Yes, Lord. muliakan nama-Mu, memuliakan Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu kami boleh ada seperti kami ada sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yakin. Haleluya. Doa kami, pujian kami, penyembahan kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur dan kami yakin Kau pasti memberkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani dalam praise and worship ini. Baik yang pimpin pujian, yang memainkan musik. Oh Tuhan, Kau berkati, pakai hidupnya ke depan makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang lain yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Apapun yang mereka kerjakan, semuanya takkan pernah sia-sia. Sebab Engkau pasti memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Tiba saatnya bagi kami, untuk kami sama-sama belajar firman-Mu. Kami rindu firman-Mu. Karena kami tahu hanya firman-Mu lah yang mampu membawa kami makin dekat kepada Tuhan. Haleluya. Sebab firman-Mu senantiasa memberikan petunjuk dan arahan kepada kami. Menasehati kami, bahkan menegur kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Urapi hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu. Supaya firman Tuhan pagi ini benar-benar memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami membuka hati kami. Dan dengan segala kerendahan hati, kami sambut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Pertama saya ucapkan mohon maaf, saya pakai pakaian yang lain dari yang lain. Sehingga kelihatan nyolok sekali. Ya. Saya tidak tahu kalau ada perjamuan kudus, tapi terimalah saya apa adanya. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang satu hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Pagi ini saya bersama Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita akan sama-sama belajar tentang parasit. Nah, ini judul firman Tuhan pagi hari ini. Parasit. Ya, nah, saya tidak bicara soal kedokteran, ya, ini bukan urusan saya sekarang. Tetapi mari kita akan belajar tentang parasit ini dari firman Tuhan. Ya, nah, saya akan jelaskan dulu. Ya, apa sih pengertian parasit? Saya tidak ragu-ragu. Saya buka kamus bahasa Indonesia. Ternyata di dalam kamus bahasa Indonesia,
parasit itu punya arti yang pertama, benalu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, organisme yang hidup dan mengisap makanan dari organisme lain yang ditempatinya. Ini parasit. Dan yang ketiga, ini dalam bentuk kiasan, yaitu orang yang hidupnya menjadi beban atau membebani orang lain. Jadi ini pengertian parasit. Ya, jadi saya ulangi, parasit itu benalu. Yang kedua, organisme yang hidup dan mengisap makanan dari organisme lain yang ditempatinya. Dan yang ketiga, bentuk kiasan, orang yang hidupnya menjadi beban atau membebani orang lain. Orang lalu bertanya gini, Om, di mana di dalam Alkitab kita bisa menemukan kata parasit? Coba cari. Pasti tidak ketemu. So memang tidak ada. Ya. Namun meskipun tidak ada yang menyebut kata parasit, tetapi banyak ayat-ayat firman Tuhan yang menyiratkan pengertian parasit. Tersurat tidak ada, tapi tersirat banyak. Haleluya. Dan salah satunya adalah apa yang akan kita baca pada pagi hari ini. Mazmur 41 ayat 10. Mazmur 41 ayat 10. Ya, kita akan baca ayatnya. Belum keluar ya, oke, tidak apa-apa. Saya bacakan. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Perhatikan ayat ini. Deskripsi firman Tuhan tentang parasit atau benalu sungguh sangat tepat. Perhatikan. 41 ayat 10. Ya. Ini 11, tolong 10. Inggris dan Indonesia terpaut satu. Ya, ini kan, ini Inggris, ini Indonesia. Maaf kalau membingungkan. Bahkan sahabat karibku. Perhatikan, sahabat karib. Yang kupercayai. Yang makan rotiku. Mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini deskripsi parasit atau benalu yang sangat tepat dari Alkitab. Perhatikan. Sahabat karib. Parasit atau benalu itu kan nempel. Nempel di pohon atau di tumbuhan yang ditempati. Melekat, tidak bisa lepas. Ini sahabat karib. Haleluya. Ya, di mana ada dia, di situ ada dia. Di mana ada Joni, di situ ada Jono. Nah, ya, di mana ada Siti, di situ ada Maryam. Itu sahabat karib. Ya, ini deskripsi parasit. Yang kedua, dikatakan apa? Makan rotiku. Makan rotiku. Berarti mengambil sari makanan dari yang ditempati. Haleluya. Ya. Mengambil sari makanan dari tempatnya.
Kalau istilah kita sekarang, makan bersama satu meja. Nah, ini berarti apa? Orang yang dipercayai. Karena itu parasit diizinkan nempel, ngisep makanan. Karena jadi kepercayaan. Tetapi sayangnya mengangkat tumitnya terhadap aku. Dan ini berarti parasit atau benalu itu punya sifat pengkhianat kayak gini. Artinya apa? Merugikan, merusak, bahkan membunuh tumbuhan yang ditempati, yang ditempeli tadi. Mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini seperti kuda kalau ngangkat tumitnya, langsung ke belakang. Persis deskripsi tentang benalu atau parasit diceritakan oleh firman Tuhan dengan sangat tepat. Karena itu, saudara dan saya, Bapak Ibu, jangan punya parasit atau benalu di dalam hidup kita. Orang protes, mana om, tidak bisa benalu, mana tidak ada benalu. Ya, ini pengertian rohani. Ada benalu-benalu yang bisa nempel, ada parasit-parasit yang bisa nempel dalam hidup kita. Yang merusak kita, bahkan membunuh kita, bukan secara jasmani, tetapi secara rohani. Iman kita hancur, rohani kita rusak. Itu yang terjadi. Nah, mari kita akan melihat beberapa jenis parasit atau bentuk parasit yang bisa hinggap di dalam hidup kita. Dan hati-hati, ini merusak, ini membinasakan rohani kita dan iman kita. Sebab itu jangan sampai ada. Yang pertama, kita baca di dalam Matius 25 ayat 5. Matius 25 ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya, perhatikan. Ini jenis benalu yang pertama. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, maka mengantuklah mereka, lalu semua tertidur. Dengan istilah yang lebih mudah, mengantuk dan tertidur, ini menunjuk kepada orang yang MALAS, malas. Banyak orang tidak sadar kalau malas itu parasit, benalu di dalam kehidupan kita. Hati-hati, bisa membuat kita mengantuk, tertidur alias tidak berjaga-jaga. Hati-hati, perhatikan. Ya, saya melihat pandemi yang berkepanjangan ini membuat orang mau tidak mau jadi malas. Malas apa? Ke gereja. Sudah terlanjur lama di rumah. Ya, akhirnya malas ke gereja. Itu terjadi di mana-mana. Ngapain ke gereja? Di rumah aja enak, bisa online, bisa daring, enak. Sambil duduk-duduk, minum kopi, makan roti, dengar firman. Kan begitu. Sayang. Sebetulnya tidak boleh begitu. Sekarang ada kesempatan untuk kita ikut ibadah onsite. Lakukan itu. Tatap muka begini lebih enak. Ya. Haleluya. Jangan malas. Ini benalu, bahaya. Haleluya. Bahaya.
Sebab itu Pengkhotbah 10 ayat 18 mengatakan, Pengkhotbah 10 ayat 18 mengatakan, oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Lihat. Pengkhotbah 10 ayat 18. Pengkhotbah 10 18 ya. Ya, perhatikan. Karena kemalasan runtuh atap. Karena kelambanan tangan rumah jadi bocor. Haleluya. Jelas kan? Merusak, bukan? Kemalasan itu merusak kan? Jadi karena itu kalau kita mulai dihinggapi malas, ingat, ini parasit, ini benalu, cepat buang. Supaya kita tidak dirusak. Ya, hati-hati. Rohani hancur, iman hancur, kita yang rugi besar. Ya, karena itu perhatikan baik-baik. Tidak ada penalu dan parasit di dalam kehidupan kita, dan tidak boleh ada. Yang kedua, 2 Timotius pasal 4 ayat 10. 2 Timotius pasal 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskas telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Perhatikan firman Tuhan. Belum keluar ya, sorry, tidak apa-apa. Di situ disebutkan tentang Demas yang cinta dunia dan meninggalkan Paulus. Artinya meninggalkan pelayanan. Meninggalkan pelayanan. Ini benalu loh. Cinta dunia itu benalu. Itu parasit. Tidak boleh ada di dalam hidup kita. Cinta dunia. Haleluya. Ya. Firman Tuhan ngomong apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segala apa yang ada padamu. Jadi tidak ada lowongan untuk mengasihi cinta yang lain. Jangan jadi seperti Demas, cinta dunia. Ya, itu parasit. Jadi kalau mulai ada gejala itu, buang cepat. Jangan sampai merusak kehidupan kita. 1 Yohanes 2 ayat 15. Saya bacakan. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Perhatikan, orang yang cinta dunia kehilangan kasih Bapa, tidak memiliki kasih Kristus. Jelas tidak memiliki kasih Kristus. Kehilangan. Kalau orang tidak memiliki kasih, dia tidak akan punya sifat belas kasihan. Makanya kita melihat banyak orang kok tega ya melakukan itu ya. Kok tega ya. Padahal teman baik loh. Kok tega ya. Ini terjadi karena tidak ada kasih. Cinta dunia kehilangan kasih Bapa.
kehilangan kasih Tuhan Yesus. Tidak ada kasih. Tidak ada sifat belas kasihan. Tega melihat orang lain menderita, bahkan membuat orang lain menderita. Lain dengan Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus melihat orang banyak ikut sama dia, mulai pagi sampai sore seharian suntuk. Ya, Tuhan Yesus melihat mereka sudah lelah, mereka sudah lapar. Timbul belas kasihannya. Murid-muridnya diperintah, beri mereka makan. Kenapa Tuhan Yesus kok bisa ngomong begitu? Kenapa kok bisa timbul belas kasihan? Karena hati Yesus dipenuhi dengan kasih. Kasih kepada mereka. Sebab itu ada belas kasihan. Omong kosong, omong bicara tentang belas kasihan. Kalau dalam hati kita tidak ada kasih, omong kosong. Sebab itu jangan cinta dunia. Kalau orang cinta dunia kehilangan kasih Bapa, kehilangan kasih Kristus, tak mungkin dia bisa mencintai orang lain dan berbelas kasihan kepada orang lain, mengulurkan tangan untuk menolong. Tidak mungkin. Sebab itu ini parasit, ini benalu yang bisa merusak kita. Apa artinya jadi anak Tuhan orang Kristen kalau tidak punya belas kasihan? Berarti jadi orang yang kejam, sewenang-wenang. Tidak cocok. Ya, ini parasit. Jangan sampai hinggap di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, 1 Korintus pasal 5 ayat 2. 1 Korintus pasal 5 ayat 2. Saya bacakan. Sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Ini pertanyaan Paulus. Kamu tidak melakukan apa-apa. Kamu sombong, padahal kamu bisa melakukan sesuatu. Kamu merasa kamu tidak pantas melakukan itu. Kamu merasa kamu tidak cocok untuk melakukan itu. Kamu sombong. Ini benalu, ini parasit, kesombongan. Hati-hati, jangan kita jadi anak Tuhan yang sombong. Anak Tuhan yang sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Apa? Apa yang mau kita sombongkan? Segala apa yang menjadi milik kita, itu titipan Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan mau ambil, jangan kita merasa ngamuk atau marah-marah, kecewa. Itu titipan kok. Kalau titipan ya diambil, enggak apa-apa. Seringkali kita merasa berat karena apa? Kita merasakan apa yang kita miliki ini punyaku. Punyaku. Karena itu kalau diambil ngamuk. Titipan Tuhan. Titipan Tuhan. Haleluya. Ya, saya tidak pernah lupa ucapan seorang ibu dari seorang panglima. Dia berkata, pangkat itu cuma sampiran. Disampirkan di sini pangkat. Kalau bajunya sudah dibuka, tidak ada lagi. Jabatan itu cuma ampiran. Jabatan itu cuma mampir. Setelah tidak jabat, ya sudah. Sayang. Kalau kita memberatkan hal-hal seperti itu. Dia bisa mengerti ibu ini. Saya pikir hebat ibu ini. Luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pangkat sampiran. Jabatan ampiran. Ingat baik-baik. Jangan sombong kalau kita punya
pangkat, punya jabatan, dan dipercaya oleh Tuhan. Punya banyak, dalam tanda kutip apa saja. Jangan jadi sombong. Khususnya kalau kita dipakai oleh Tuhan untuk melayani Dia, jangan sekali-kali jadi sombong. Karena aku maka berhasil, karena aku maka jadi baik. No. Seorang penginjil kaliber dunia, Smith Wigglesworth, dalam pelayanan penginjilannya, dia membangkitkan 14 orang mati. 14. Dan mujizat-mujizat yang lain. Dia terkenal di seluruh dunia. Pada tahun kurang lebih 1920, dia menerima begitu banyak surat dari seluruh dunia datang kepada dia. Dia baca, mungkin dibantu sekretarisnya atau teman yang lain. Dia baca. Dan mayoritas terbanyak surat itu berkata, Pak Smith, datanglah ke tempat kami. Tolong kami. Apa salah yang nulis surat? Enggak. Tapi Smith menyadari. Dia ngomong apa? Mestinya dia bangga ya. Orang banyak cari dia. Orang banyak butuh dia. Mestinya dia bangga. Tapi dia ngomong apa? Dia tepuk dadanya. Aku orang Malang. Aku orang Malang. Kenapa orang cari aku? Kenapa? Kenapa tidak cari Tuhan Yesus? Kenapa cari aku? Ini Smith. Saya membaca itu, saya nangis. Tuhan, luar biasa orang ini. Seringkali kita bisa sedikit aja sombongnya gak karuan. Berhasil sedikit aja sombongnya gak karuan. Smith, 14 orang mati dibangkitkan. Sama sekali dia tidak sombong. Bahkan dia berkata, kalau orang cari aku berarti aku ini orang yang malang. Kenapa tidak cari Tuhan Yesus? Kenapa cari aku? Siapa aku ini? Ini bukan benalu, bukan parasit yang hinggap di dia. Ini yang harus jadi pelajaran dan teladan buat kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab itu, ya, Yakobus pasal 4 ayat 6. Yakobus pasal 4 ayat 6 mengatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sebab itu ayo. Ini parasit. Kesombongan itu merusak kehidupan kita. Kita ditentang oleh Tuhan. Haleluya. Dilawan oleh Tuhan. Cilaka kita. Buang segala kesombongan. Siapa aku ini? Haleluya. Siapa aku ini? Haleluya. Sadari. Sadari. Jadilah seperti Smith, penginjil dunia yang sangat tenar. Tapi dia berkata, aku orang malang. Kenapa orang cari aku? Kenapa? Kenapa tidak cari Tuhan Yesus? Kenapa tidak cari Tuhan Yesus? Ya, ini hal yang indah yang dilakukan oleh seorang pelayan Tuhan. Haleluya. Seringkali ada orang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tapi kemudian kesombongannya muncul. Akibatnya amblas. Amblas. Tuhan tidak pakai lagi. Karena apa? Sombong. Ya, karena itu hati-hati. Buang.
dibuang saja. Tidak perlu itu ada di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, Yosua 7:21. Yosua 7:21, saya bacakan. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Ini kisah tentang Achan. Ya. Achan yang apa? Yang ini di sini dikatakan mengambil jubah yang indah, mengambil 200 sikal perak, mengambil emas 50 sikal, disembunyikan. Kenapa? Ayat ini bicara soal tamak. Tamak. Tamak ini juga parasit. Tamak ini juga benalu. Kalau kita dikuasai oleh benalu ini, parasit ini, kita akan selalu merasa kurang, dan kurang. Akibatnya kita menghalalkan segala cara untuk dapat mencapai apa yang kita ingini. Bahkan membunuh pun bukan masalah. Mengkhianati teman baik pun bukan masalah. Ini tamak. Dan ini banyak terjadi. Ya, baru-baru ini saya dengar berita dari seorang hamba Tuhan, dia punya kenalan. Dia cerita, ya, saya dirugikan sekian M. Bukan orang lain. Ini sahabat baik saya. Coba. Ya, ini loh. Ini benalu, ini parasit tamak ini. Sebab itu kalau kita sudah ingin lebih, padahal kita sudah punya, hati-hati. Jangan sampai kita jatuh ke dalam ketamakan ini. Celaka kita. Ya. Sebab ini berbahaya. Haleluya. Ya. Saya bacakan ya. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-9. 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Perhatikan, tamak, mencelakakan, menenggelamkan, meruntuhkan, membinasakan. Ini parasit. Ya, hati-hati. Jangan sampai ada hal seperti ini. Tetapi firman Tuhan selalu berkata, puaslah, berpadalah dengan apa yang ada padamu. Dengan berkat-berkat Tuhan yang kamu terima. Puaslah, berpadalah. Haleluya. Seringkali kita tidak puas dengan berkat Tuhan. Mengapa? Sebab kita ini orang yang suka membanding-bandingkan. Jangan suka membanding-bandingkan. Ya saudaraku. Sebab berkat untuk setiap orang itu tidak sama. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mungkin untuk satu orang dikasih satu mangkok. Orang lain kasih satu ember. Jangan iri. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Saudaraku, ya, saya tidak iri, saudaraku. Pada waktu saya masih dinas, ya, yang orang lama pasti tahu. Saya punya anak buah,
Saya kepalanya, saya punya anak buah. Kalau ke kantor, dia bawa mobil Toyota Corolla sedan. Sedangkan bosnya kalau ke kantor bawa mobil juga, tapi Colt T120. Beda dong. Beda. Apa saya iri sama dia? Kurang ajar kok anak buahku kok mobilnya luwe apik. Biar aja. Ya, toh naik Colt juga enak, bisa bawa orang banyak, tidak kehujanan, bisa dipakai untuk melayani. Puji Tuhan, bersyukur. Saya berkata pada waktu saya melayani di kebaktian ucapan syukur ke satu keluarga almarhum. Saya berkata, ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur. Sebab apa? Ucapan syukur itu merupakan kunci untuk membuka pintu berkat di sorga. Dan itu akan dicurahkan. Ucaplah syukur. Ucaplah syukur. Ini. Benalu ini dibuang. Parasit ini dibuang. Haleluya. Ketamakan itu tidak ada gunanya buat kita. Haleluya. Tidak ada perlunya untuk kita. Berkat Tuhan cukup buat kita. Berkat Tuhan membuat kita bahagia. Sebab itu Tuhan tahu seberapa besar berkat yang Tuhan berikan. Yang terakhir, ya, saudaraku, Roma 16 ayat 18. Roma 16 ayat 18. Sebab orang yang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Orang-orang yang demikian, orang-orang yang seperti itu dikatakan di sini, orang-orang itu melayani Kristus. Tapi perhatikan, kelihatannya melayani Kristus. Kelihatannya melayani Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya, firman Tuhan ngomong apa? Mereka melayani perut mereka sendiri. Melayani perut mereka sendiri. Sebab dengan kata-kata yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Haleluya. Tulus hatinya. Berarti apa? Orang itu tidak tulus. Tidak tulus ini adalah parasit, benalu. Apa artinya dari ayat ini? Saya simpulkan. Ini orang yang pakai nama Tuhan untuk keuntungan sendiri. Untuk cari untung. Pakai nama Tuhan untuk cari untung. Ya, ini terjadi loh. Di mana-mana terjadi. Ya, sebab itu hati-hati. Jangan sekali-kali pakai nama Tuhan. Haleluya, untuk menguntungkan diri sendiri. Haleluya. Ada seorang yang melayani Tuhan. Dia perlu perbaikan gereja yang dia tempati. Dia bikin les ya, daftar gitu ya. Diedarkan. Sumbangan masuk. Gerejanya memang perlu diperbaiki. Tetapi setelah masuk sumbangan-sumbangan itu, gerejanya ya tetap aja. Tidak ada perubahan. Tetapi ada sesuatu yang lain di rumahnya dia. Apa? Rumahnya dia ketambahan 1 motor baru. Pakai nama Tuhan untuk perbaikan gereja, tapi dibelikan motor. Tidak benar. Ini loh,
banyak yang seperti ini, pakai nama Tuhan untuk cari keuntungan diri sendiri. Hati-hati. Filipi 3 ayat 19 mengatakan, tegas. Filipi 3 ayat 19 mengatakan, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Binasa. Ini parasit. Ini benalu. Merusak, membinasakan pohon yang ditempatinya. Itu terjadi. Karena itu hati-hati. Kita tidak boleh punya parasit atau benalu di dalam kehidupan kita. Dia menggerogoti. Binasakan. Hati-hati. Sehingga apa? Haleluya. Kita jadi orang Kristen anak Tuhan yang tidak bisa memuliakan Tuhan. Lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermalukan. Nama Tuhan dilecehkan lewat kehidupannya. Sebab itu saya mendengar beberapa kesaksian dari hamba Tuhan yang melayani di LP, lapas penjara. Dia menemukan di sana beberapa nama. Yohanes, Paulus, Petrus, Deborah, ya, Ruth, dan lain sebagainya. Kok ada di situ? Kok di dalam? Ada yang terjerat penipuan, ada yang terjerat narkoba, dan lain sebagainya. Kok bisa? Itu karena ada benalu, parasit di dalam hidupnya. Menggerogoti dia dan menghancurkan, merusak dia. Sehingga tidak bisa memuliakan Tuhan. Tapi saudara dan saya, haleluya, firman Tuhan mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya. Kita mesti jadi cahaya yang bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Dengan apa? Melakukan hal-hal yang baik, yang berguna bagi bangsa dan negara, bagi masyarakat di sekitar kita, bagi jemaat Tuhan di tempat di mana kita beribadah. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Haleluya. Kita angkat sebuah pujian. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Hanya Yesus yang memberi kita kekuatan untuk kita bisa menghancurkan segala benalu, membuang segala parasit di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan Haleluya. di Yes Lord. hidupku, Benar Tuhan. ku dapat dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Haleluya. Yes. Berseru. Berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Sama-sama kita bangkit merayakan perjamuan kudus. Dimohon mengambil tempat di depan. Keadaanku dalam tanganmu, suruh
Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kami akan tetap tegak berdiri. Haleluya. Kami akan buang segala benalu, segala parasit, sehingga tidak bisa menggerogoti kami, merusak kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami yakin kekuatan dari Tuhan memampukan kami untuk melakukan semuanya itu. Haleluya. Karena kami tahu dengan kekuatan kami sendiri kami tak mungkin bisa. Tapi kami yakin impartasi kekuatan dari Tuhan membuat kami mampu melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya firman-Mu sudah menyucikan kami semua. Haleluya. Sehingga kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan kudus ini, yang akan memberikan kepada kami ekstra kekuatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, membuat kami bersemangat. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah diberi kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami sambut perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, kita angkat pujian ini. Bapak Ibu akan dilayani perjamuan kudus. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita pegang roti di tangan kanan, kita unjukkan ke atas. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita pegang cawan di tangan kanan, kita unjukkan ke atas. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Haleluya, menguatkan kami. Memberikan kepada kami semangat untuk kami terus melayani Tuhan. Sampai Engkau datang kembali kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami dapat kekuatan baru. Haleluya. Kelemahan tubuh kami sudah diangkat. Masalah kami sudah dilepaskan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Atas nama Ibu Gembala dan segenap sidang jemaat, kami mengucapkan banyak terima kasih buat pelayan Bapak Pendeta Dr. Daniel Inaria. Tuhan Yesus memberkati. Kita diberi kesempatan untuk berikan persembahan, saudara. Kita katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Saya mengundang Bapak Ibu, kita kembali berdiri. Saya mengundang Bapak Pendeta Hendrata, Bapak Pendeta Hendrata untuk menaikkan doa penutup dan doa. Bapak Pendeta Hendrata. Bapak hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Bapak hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Bapak hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Bapak hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji hormat dan syukur Bapa hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dalam acara ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas cuaca yang terang yang telah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami pada pagi hari ini Tuhan. Sehingga kami semua dapat berkumpul bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan, mengagungkan kebesaran-Mu Tuhan. Ajari kami terus Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Senyampang perpanjangan usia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami terus mencermati kebenaran firman-Mu dan terus melakukan seluruh kebenaran firman-Mu Tuhan dengan tepat dan benar. Supaya perjalanan kehidupan kami tidak menjadi parasit, tidak menjadi benalu Tuhan, yang menghancurkan seluruh keimanan kami Tuhan. Ampuni segala kekurangan kelemahan kami Tuhan. Layakkan kami terus Tuhan berjalan menurut kehendak dan rencana-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang terus menuntun, membimbing, mengingatkan dalam perjalanan kehidupan kami. Supaya kami terus benar di hadapan-Mu Tuhan. Berkati acara ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Berkati worship, singer, pemusik, pembicara, asar, kolektan. Semua yang terlibat pelayanan di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan berkati semuanya. Dan secara khusus kami juga berdoa untuk Ibu Gembala Sidang kami Tuhan, Ibu Yusuf. Tuhan bimbing dan bimbing di dalam perjalanan kehidupannya Tuhan. Tuhan terus tambahkan iman dan Roh Kudus di dalam kehidupannya Tuhan. Tambahkan kesehatan dan kekuatan Tuhan. Untuk terus dapat memimpin, membimbing kami semua untuk menuju padang rumput yang hijau dan air yang jernih.
Kami juga berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat pelayanan, yang bertugas dan bertanggung jawab di dalam acara ibadah pada setiap di dalam acara ibadah dalam gereja ini Tuhan. Tuhan pimpin dan bimbing. Biarlah roh kesetiaan itu terus ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati setiap acara ibadah di dalam tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami agar selalu dalam keadaan aman, tentram dan damai. Agar cita-cita masyarakat Indonesia adil dan makmur dapat tercapai. Supaya kota Surabaya, kota yang kami tinggali dalam keadaan aman, dalam keadaan kondusif. Sehingga kami dapat terus beribadah untuk bersyukur kepadamu Tuhan. Sebentar kami akan pulang Tuhan, ratakan jalan yang kami lalui, tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dengan kendaraan apapun yang kami tumpangi Tuhan, kami mohon para malaikat-Mu berjalan bersama-sama kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama angkat tangan kanan kita di atas kepala. Untuk semua keluhan, untuk semua doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan. Biarlah kita letakkan tangan kiri kita di dada. Suatu komitmen di hadapan Tuhan. Supaya kehidupan kami tidak menjadi parasit, supaya kehidupan kami tidak menjadi benalu. Supaya kehidupan kami benar di hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.